Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ali Masyadi mau menjawab pertanyaan UAS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara lisan. Yang pertama, soal nomor 1 adalah pelaksanaan demokrasi, erat kaitnya dengan masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan faktor panjang dan dalam keberhasilan demokrasi. Mengapa demikian? Jelaskan pendapat menurut saya. Pendapat menurut saya adalah masyarakat madani merupakan penerjemah konsep civil society atau sebuah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan kestabilan masyarakat. Sistem yang melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokrasi. Wajib bagi setiap masyarakat madani yang tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi masyarakat madani juga dapat merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Masyarakat madani memiliki sifat dan karakteristik pertama dalam toleran. Sikap toleran antara sesama agama, umat agama lain. Dalam masyarakat madani, demokrasi tidak sekedar kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat semakin sejahtera. Kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan kontak sosial dan analisis sosial, menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara-negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan pemerintah. Yang keempat, meluasnya kesetiaan dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Soal yang kedua yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami dinamika. Berikan pendapat saudara bagaimana pelaksanaan demokrasi saat ini. Berikan evaluasi apa kekurangan dan apa kelebihan pelaksanaan demokrasi saat ini. Jawabannya adalah demokrasi di Indonesia mulai mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pemilu yang dirasa semakin tidak demokratis. Dalam pelaksanaan pemilu, banyak calon pejabat pemerintahan negara yang mengerahkan segala sesuatu dan berusaha sebisa mungkin agar bisa menang dalam pemilihan tersebut. Salah satunya mereka akan mengeluarkan banyak uang untuk mencapai kemenangan. Akibatnya pihak yang memiliki cukup uang, mereka lebih berpeluang memenangkan pemilu dibandingkan dengan yang lainnya. Tidak jarang semakin lama banyak anggota pemerintah hanya mengejar kekuasaan ketika mereka sudah terpilih untuk melalui pemilu. Tidak jarang mereka menjadi seorang yang tidak amanah pada tugasnya dan seringkali ditemukan anggota pemerintah yang melakukan tindakan tidak bermoral seperti korupsi. Pelaksanaan demokrasi di masa kini dirasa kurang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat kepada masyarakat secara menyeluruh meskipun rakyat sudah sering memberikan aspirasi mereka. Oleh karena itu, seharusnya peranan dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi yang diberikan oleh rakyat juga penting.
Para wakil rakyat juga harus menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal untuk mewakili setiap aspirasi dari rakyat dan menyalurkan kepada pemerintah. Kelemahan demokrasi Indonesia yang pertama yaitu terdapatnya budaya politik feodal dan komunalistik. Menurut Indria, bisa dilihat dari berbagai macam indom-indom yang digunakan partai politik dan tokohnya dalam berkampanye. Akibatnya, usaha partai politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya didasarkan pada penilaian yang subjektif ketimbang objektif. Selanjutnya ada kelebihan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang terletak di tangan orang-orang yang mewakili banyak. Kedua, ada stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintahan, yaitu demokrasi dikenal sebagai sistem yang efisien dan pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan dukungan publik. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 5. Pertanyaannya adalah jelaskan elemen-elemen penting Trigatra dan Pancagatra dalam pelaksanaan ketahanan nasional. Bagaimana upaya dalam menghadapi globalisasi budaya? Jawabannya adalah Trigatra dan Pancagatra merupakan aspek penting dalam pembahasan topik wawasan Nusantara. Dalam prakteknya, wawasan Nusantara menjadi konsep bangsa Indonesia dalam melihat keutuhan nasional. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti melihat dan nusa yang berarti kepulauan. Wawasan Nusantara pada hakikatnya mengandung konsep nilai kesatuan bangsa dan wilayah Indonesia. Karena kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau dan dihuni masyarakat dengan keberagaman adat agama serta budaya berpotensi memicu perpecahan. Wawasan Nusantara merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Adapun mengutip singkatnya, Antagatra merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Astagatra terdiri dari atas 3 aspek alamiah bersifat statis, sedangkan Pancagatra mencakup 5 aspek sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis. Trigatra harus dikelola dengan baik untuk kepentingan bangsa. Aspek Trigatra ada 3, yakni aspek geografi, demografi, dan kependudukan, dan sumber kekayaan alam yang merupakan potensi dan modal bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sementara aspek Pancagatra ada 5, yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Aspek-aspek itu disingkat menjadi IPOLEK, SOSBU, dan KAM. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 7. Soalnya, mengapa korupsi disebut sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jelaskan dampak perilaku korupsi terhadap kehidupan masyarakat dan jelaskan peranan mahasiswa mendukung gerakan korupsi berserta contohnya. Saya akan menjawab nomor 7. Korupsi dikatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas pembangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Jika uang negara dikorupsi, maka program-program untuk mewujudkan tujuan negara tidak dapat berjalan dan mengakibatkan negara gagal. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak rakyat. Korupsi juga merampas hak asasi manusia. Korupsi juga melawan kemanusiaan. Sedangkan peran mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa, walaupun zaman terus bergerak dan berubah.
Namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan atas keadaan yang dianggap tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya, institusi dan hatinya kecil akan menyurutkan idealisme. Mahasiswa tahu ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 yaitu pendidikan anti korupsi memegang peranan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Namun banyak kalangan menilai bahwa pendidikan anti korupsi belum bisa menjawab harapan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berikan pendapat saudara dengan menawarkan strategi pendidikan anti korupsi menurut Anda efektif. Saya akan menjawab nomor 8. Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi, yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif dalam melalui media pendidikan, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan, serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan anti korupsi sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahwa korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, sehingga masyarakat mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersamaan memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya mendorong generasi mendatang dan mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena proses pendidikan melakukan perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang. Dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi, perubahan sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi. Tidak pernah terjadi jika tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita. Sekian dari saya menjawab 5 soal pertanyaan UAS pendidikan dan kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.